Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Ahmad Bayaki di channel Indosmart. Langsung saja kita gaskan. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pemahaman kuantitatif. Semoga teman-teman semua dilancarkan dan dimudahkan dalam belajarnya. Semoga bisa diterima di PTN impian. Nah, untuk nomor 11. Oke, coba kita lihat soalnya. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Nah, kalau ada informasi seperti ini, tinggal kita uraikan saja. Nilai P-nya itu akan sama dengan, nah, kalau misalkan pangkat, dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya tinggal kita kalikan saja. 3 dikali 3 sama dengan 9 dibagi dengan, nah, kalau ada seperti ini, pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. 1 tambah 2 tambah 4, X pangkat 7. Kita sederhanakan, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. 9 dikurang 7 sama dengan 2. Nilai P-nya itu X pangkat 2. Nah, nilai Q-nya 1 per X. Nah, kita bandingkan karena di sini X-nya itu akan lebih dari 1 syaratnya. Maka kalau dikuadratkan otomatis angkanya akan lebih besar. Maka yang benar adalah P lebih dari Q. Oke, gampang bukan? Next. Nah, nomor 11. Nah, lihat ya. Yang harus diperhatikan itu syaratnya. Lihat syarat utamanya. Nah, kita uraikan lagi. Nah, nilai P sama dengan 1 min 3 pangkat X. Oke, coba kita uraikan. Nah, untuk P-nya, coba kita uraikan. Di sini ada 1 min 3 pangkat X dibagi dengan 1 dikurangi 3 pangkat X tambah 2 dikali dengan 3 pangkat X min 2. Oke, ingat kalau misalkan ini pangkat dikali, nah kalau ini 3 pangkat X tambah 2 dikali dengan 3 pangkat X min 2, itu tinggal kita jumlahkan saja pangkatnya. Oke, berarti dibagi 1 dikurangi 3 pangkat X tambah X 2X, 2 dikurangi 2 0, berarti 1 min 2 pangkat 1 min 3 pangkat 2X. Nah, kemudian kita uraikan saja 1 min 3 pangkat X. Nah, yang bawahnya itu kan bisa kita sederhanakan jadi, atau bisa kita rubah jadi 3 pangkat X dipangkatkan 2. Nah, ini kan bisa kita rubah ya, 1 kuadrat itu 1. Nah, maka ingat selisih kuadrat, jumlah dan selisih kuadrat. A kuadrat dikurangi B kuadrat itu akan sama dengan A dikurangi B dikali dengan A tambah B. Oke, maka ini bisa kita rubah jadi 1 min 3 pangkat X dibagi dengan 1 min 3 pangkat X dikali dengan 1 tambah 3 pangkat X. Maka coret sama dengan 1 per 1 tambah 3 pangkat X. Oke. Nah, tinggal kita bandingkan ini nilai P dan nilai Q. 1 tambah 3 pangkat X. Karena di soalnya itu diketahui nilai X-nya lebih dari min 1 kurang dari 0, maka kita uraikan. Kita kan ingin mendapatkan 1 tambah 3 pangkat X ya, agar bisa membandingkan. Maka nilai X-nya itu lebih dari min 1 kurang dari 0. Nah, supaya ada angka 3, maka kita pangkatkan. Min 1 ya. Nah, kita lihat saja syaratnya. X-nya lebih dari min 1. Nah, kita lihat saja syaratnya. X-nya itu lebih dari min 1 kurang dari 0. Nah, maka kita pangkat 3 kan semuanya. Jadi min 3 pangkat min 1 kurang dari 3 pangkat X kurang dari 3 pangkat 0. 3 pangkat min 1, 1 per 3 pangkat 1. Ini 3 pangkat X, 3 pangkat 0, 1. Setiap angka yang dipangkatkan 0. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan saja 1 semuanya. 1 per 3 tambah 1 kurang dari 3 pangkat X tambah 1 kurang dari 1 tambah 1. Maka kalau kita sederhanakan ini jadi 4 per 3 kurang dari 3 pangkat X tambah 1 kurang dari 2. Nah, ini nilai dari 3 pangkat X ditambah 1. Nah, kalau misalkan pecahan berarti tinggal kita balik saja nanti. Nah, 1 per 3 pangkat X tambah 1 lah ya. Atau 3 pangkat X tambah 1. Nah, tinggal kita balik saja. Berarti ini jadi 1 per 2. Ini juga tinggal kita balik. Jadi 3 per
4 kita bandingkan, ini nilai, nah kita kotak saja. Nah ini nilai P dan ini nilai Q. Kira-kira mana yang lebih besar? Nah berarti kan nilai Q ya. Nah karena kan ini kurang dari 2, kalau ini kurang dari setengah, berarti nilai Q lebih dari P yang B. Oke, kita lanjutkan. Nah ini logaritma, teman-teman harus tahu dan juga paham tentang sifat-sifat logaritma. Nah coba kita uraikan. Kalau ada persamaan logaritma, kita harus sama dengankan dulu kedua ruasnya dengan log yang sama. Nah 4 log 3 tambah 3 log X min 1 sama dengan 0. Nah maka yang 0 ini kita rubah dulu jadi 4 log berapa? 3 log X min 1 ya. Nah maka kita rubah jadi 4 log. Nah 4 pangkat 0. Nah ingat sifat dari A log A pangkat N itu sama dengan N. Nah ini juga kalau kita sederhanakan 4 log 4 itu 1 dikalikan 0 sama dengan 0. Jadi hanya merubah bentuknya saja. Kalau sudah tinggal kita coret yang 4 nya. Jadi 3 tambah 3 log X min 1 sama dengan 4 pangkat 0, 1. Maka yang 3 nya kita pindahkan. Sama dengan 1 dikurangi 3. Negatif 2. Oke, berarti di sini 3 log X min 1 sama dengan 3 log 3 pangkat min 2. Coret. Berarti X min 1 sama dengan 3 pangkat min 2. Kita sederhanakan jadi 1 per 3 pangkat 2 ya. X min 1 sama dengan 1 per 9. Maka nilai X nya sama dengan 1 per 9. Min 1 nya pindahkan tambah 1. Maka nilai X nya sama dengan 1 per 9 tambah 1. Berarti kita sederhanakan. Oh udah sama ya. Oke, tidak usah disederhanakan lagi. Maka nilai X nya 1 per 9 tambah 1. Atau kalau misalkan mau kita rubah 1 per 9. Maka sama ya nilai X dan Q nya. Maka yang jawabannya adalah P sama dengan Q. Oke, lanjut. Nah, di sini juga masih sama tentang persamaan logaritma. Nah, 5. Nah, coba kita uraikan 5. Oke, coba kita uraikan ya. Nah, coba kita uraikan ya. 5 log X kuadrat min X itu akan sama dengan, nah yang satu ini kita rubah jadi 5 log. Biar bisa disederhanakan, 5 log berarti 5 pangkat 1 ditambah 5 log X. Nah maka ini kalau kita sederhanakan, kalau ditambah berarti tinggal kita kalikan saja. 5 pangkat 1 dikalikan dengan X ya. Jadi 5X di sini 5 log 2X kuadrat min X. Oke, 5 lognya kita coret. Jadi 2X kuadrat min X. Nah 5X kita pindahkan jadi min 5X sama dengan 0. Maka 2X kuadrat min 6X sama dengan 0. Maka X nya kita keluarkan. Berarti ini 2X min 6 sama dengan 0. Maka nilai X nya itu 0 atau 2X min 6 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan 6. Nilai X nya sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Ingat sifat logaritma itu X nya tidak boleh sama dengan 0. Maka jawaban yang benar adalah nilai X nya sama dengan 3. Kita substitusi ke sini. 2 dikali 3 berarti sama dengan 6. Kita bandingkan 6 sama 5 berarti lebih gede yang P. Oke. Nah, untuk nomor 5 coba teman-teman kerjakan. Kalau misalkan sudah, jawabannya bisa tulis di kolom komentar.